Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan sudah benar-benar melupakanmu. Paksa dia untuk kembali merindukanmu. Nah, jadi ya, kita merasakan bahwa mantan ini sudah betul-betul move on dari kita. Sudah betul-betul melupakan kita, tidak membutuhkan kita lagi. Segala cara yang kita lakukan untuk mendekatinya mental semua. Ya, semuanya jadi sia-sia. Nah, pertanyaannya, apakah ada cara bagi kita untuk memaksa dia kembali merindukan kita? Jadi tidak hanya sampai level teringat, tapi sampai level merindukan. Karena mantan kalau cuma teringat, mungkin dia masih teringat kita, ya. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat mantan bahkan mungkin setiap hari teringat kita. Ketemu dengan seseorang yang mirip dengan kita. Ketemu dengan seseorang yang kendaraannya mirip dengan kendaraan kita. Ketemu dengan seseorang yang aroma parfumnya mirip dengan yang biasa kita gunakan. Dan seterusnya, ada begitu banyak hal yang bisa membuat dia teringat kepada kita, tapi dia tidak kangen. Dan itu pula lah yang membuat mantan tidak pernah menghubungi kita, bahkan dia selalu menjauh setiap dia merasakan ada usaha kita untuk mendekati dia kembali. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jangan mengganggu mantan. Karena kalau kita mengganggu mantan, mantan hanya akan memikirkan cara menghilangkan gangguan kita, menghindari gangguan dari kita, dan seterusnya. Ya. Bagaimana mantan mau memikirkan kita dengan mendalam, yang kemudian membuat dia sampai kangen, kalau kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada mantan untuk kangen kepada kita. Ya, itu penting tuh. Bagaimana orang bisa kangen kalau kita tidak ngasih kesempatan kepada orang itu untuk kangen kepada kita. Gimana dia mau kangen? Kalau tiap hari kita miss call dia, kalau tiap hari kita selalu berusaha chatting, kita ganti nomor WhatsApp kita, atau kita beli nomor telepon baru sehingga bisa mendapatkan nomor WhatsApp yang baru, apa yang terjadi? Ketika mantan tahu itu nomor WhatsApp kita yang baru, langsung dia blokir. Kita bahkan coba pinjam nomor WhatsApp teman-teman kita untuk chatting dengan dia. Semua dia blokir. Ya. Nah, kita nongkrong di depan rumahnya, kita tunggui dia pulang kerja, dan seterusnya. Kalau begitu, maka mantan tidak akan pernah kangen kepada kita. Yang ada, mantan tambah jengkel, tambah merasa terganggu, bahkan mungkin jadi tambah membenci kita. Karena itu, yang pertama, jangan ganggu mantan, jangan mendekati mantan, jangan ngejar-ngejar mantan, yang itu semua akan membuat dia justru tambah menjauhi kita. Ketika kita berhenti ngejar-ngejar mantan,
berhenti mengganggu mantan dengan miss call kita. Di situ kita memberikan ruang seluas-luasnya, waktu sebanyak-banyaknya kepada mantan untuk merindukan kita. Ya kan? Jadi sesuatu itu akan dirindukan kalau tidak pernah muncul. Tapi kalau muncul setiap hari, ya bahkan mungkin bisa jadi sampai jenuh dan bosan. Nah, seperti misalnya ya, kan kita semua punya pengalaman sekolah ya. Sekolah tuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai bosan tuh. Ya, pengennya libur. Nah, tahu-tahu nanti libur ganti semester. Libur kenaikan kelas, itu kan liburnya agak lama tuh. Itu liburannya sampai bosan tuh. Kangen untuk sekolah lagi. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua. Tapi sebelum kita bahas lagi yang kedua, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Dan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah subscribe. Alhamdulillah subscriber kita sudah 100.000. Juga sudah mendapatkan kiriman dari YouTube award silver play button ya untuk 100.000 subscriber ya. Semoga bisa sesegera mungkin juga mencapai 1 juta subscriber. Amin ya. Dan semoga channel ini memberikan manfaat. Amin. Yang kedua, sekarang kita gunakanlah media sosial kita itu untuk menunjukkan perubahan yang membuat mantan jadi semakin rajin memikirkan kita. Yang membuat mantan penasaran dan tertarik kepada kita. Perubahan ya, karena kalau kita masih seperti ini, tentu mantan tidak punya ketertarikan untuk mencari tahu terus apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita melakukan perubahan yang lebih baik, yang lebih keren lagi, di situ mantan akan mulai tertarik untuk mencari tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, mulai penasaran dan mulai banyak memikirkan kita. Jadi tidak hanya teringat, seperti tadi papasan dengan orang yang mirip kita, bisa jadi dia teringat, tetapi ini dia memikirkannya mendalam. Ya. Perubahan apakah dari faktor penampilan kita yang kita tampilkan di media sosial yang membuat kita terlihat lebih berharisma, lebih glowing, lebih menarik. Kalau wanita lebih cantik, kalau laki-laki lebih ganteng, dan seterusnya. Parameternya sederhana. Kalau yang menggunakan media sosial itu laki-laki, dia terlihat ganteng atau lebih ganteng, maka followernya wanita akan bertambah. Dan sebaliknya, ya, karena laki-laki suka melihat wanita yang cantik, wanita juga suka melihat laki-laki yang ganteng, kan gitu. Jadi parameternya kalau meningkat, itu artinya kita sudah membuat perubahan. Begitu juga dari pekerjaan, ya, atau pendidikan, ya. Kalau kuliah itu, wah, kelihatan tuh kemajuannya pesat dan luar biasa. Harus ada perubahan yang sekarang bisa mantan lihat di media sosial kita. Tapi dia memblokir media sosial kita, ya enggak apa-apa. Kalau lagi penasaran, dia googling kok itu.
Jadi kalau diblokir itu bisa, tapi kalau di googling biasanya tetap saja muncul apa yang kita posting di media sosial kita. Kalau enggak, dia akan mengintip media sosial kita dengan menggunakan akun media sosial baru atau pinjam akun media sosial temannya dan seterusnya. Jadi intinya kalau mantan itu penasaran, dia akan rajin untuk ngintip media sosial kita. Kita tampilkan perubahan itu tadi, tambah sering dia memikirkan kita. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga nih yang paling penting, ini untuk adik-adik yang saya baca komennya itu masih terus memikirkan mantan, membayangkan mantan, menghayalkan mantan, dan seterusnya. Kalau itu terjadi setiap saat kan ya repot juga ya. Mau masak gitu, ingat mantan. Apalagi tuh, lagi kuliah gitu, ingat mantan. Jadi tidak bisa fokus. Jadi sekarang ingat mantan itu kita kumpulkan waktunya. Kita tumpuk waktunya, kita jadikan satu. Kapan itu? Ketika kita berdoa. Ya. Nah, inilah yang kemudian akan memaksa mantan untuk lebih sering memikirkan kita, karena ketika kita memikirkan mantan, maka pikiran kita dan pikiran mantan itu terkoneksi. Ya, interbrain. Itu penelitian Profesor Dick Pitatum dari University of Sheffield, bahwa ketika seseorang memikirkan orang lain, maka pikirannya dan pikiran orang yang dia pikirkan langsung terkoneksi seperti halnya wifi. Nah, ketika kita berdoa, kita berada pada puncak energi kita. Jadi sinyal yang diterima oleh mantan itu besar. Dan itu yang akan memaksa mantan dari melupakan kita jadi teringat kita. Karena pengaruh dari sinyal yang kita pancarkan dari pikiran kita saat kita berdoa. Kan saat kita berdoa kita menyebut nama mantan. Kita membayangkan mantan. Ya kan? Jadi kalau kita sholat, kita tidak boleh membayangkan yang duniawi tadi. Ketika muncul bayangan mantan, nah itu pikiran kita harus kita kembalikan ke bacaan sholat kita. Ketika sholatnya sudah beres, nah kita berdoa itu, di situ kita bayangkan, kalau kita berdoa minta mantan kembali, nah bayangkan sejelas-jelasnya, mantan balik kepada kita. Jadi apa yang kita pikirkan itu, ya, sinyalnya kan memancar kemana-mana. Yang memancar secara vertikal itu menjadi doa, yang memancar secara horizontal itu sampai kepada mantan. Ya. Ketika kita menghubungkan pikiran kita dengan pikiran mantan, maka di situ tuh, tanpa kita sadari kita memaksa mantan untuk jadi teringat kita. Kalau itu kita lakukan, sering kita berdoa setiap hari, maka semakin sering mantan memikirkan kita. Ya, karena kan kita paksa tuh untuk ingat kita, jadi kepikiran dia. Nah, dari kepikiran itu, mantan akan mulai jadi merindukan kita. Jadi dari melupakan, jadi kepikiran, setelah itu jadi rindu. Ya, sementara energinya yang kita pancarkan secara vertikal ke langit itu menjadi doa. Idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah, karena sesungguhnya dia sedang berdoa, dia sedang meminta kepada Rabb-nya Allah azza wa jalla. Ya. Nah, jadi 3 hal ini kita lakukan. Dari melupakan, mantan akan mulai kangen. Mantan tidak akan pernah kembali kalau dia tidak merindukan kita.
dia balik kalau dia kangen. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.